Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para siswa semua kelas 10 akuntansi, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang aplikasi pengolah angka atau sering disebut dengan spreadsheet. Program aplikasi pengolah angka itu difungsikan untuk sebagai pengolah atau mengolah data berupa angka. Namun demikian, aplikasi ini juga mempunyai kemampuan tidak hanya mengolah angka saja, tapi aplikasi ini itu juga bisa memuat data-data berupa teks, gambar ataupun grafik. Jadi tidak hanya berupa angka saja. Itu adalah pengertian dari aplikasi pengolah angka. Selanjutnya, kalian juga sudah mempelajari berbagai macam perangkat lunak pengolah angka. Jadi, aplikasi pengolah angka itu terdiri dari berbagai macam atau jumlahnya itu banyak, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak. Di antaranya itu adalah KS Spread, kemudian Star Office, Calc, dan lain sebagainya. Juga termasuk Microsoft Excel. Nah, kali ini kita akan mempelajari aplikasi pengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Jadi bukan tanpa alasan kita memilih untuk mempelajari Microsoft Excel karena Microsoft Excel ini banyak digunakan di dunia usaha atau industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan Microsoft Excel ini dapat digunakan atau mempunyai multifungsi. Jadi banyak fungsinya, yaitu bisa digunakan untuk mengolah data di berbagai bidang keilmuan. Misalnya bisa digunakan untuk mengolah data keuangan, kemudian juga statistik, kemudian untuk matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari. Lanjut saja, saya akan memperkenalkan hal yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Mungkin bagi kalian itu yang di SMP sudah di tingkat SLTP itu sudah mengenal program Microsoft Excel, itu ya mungkin sudah banyak tahu. Namun bagi yang belum, itu perlu untuk dijelaskan kembali. Sehingga bagi yang sudah tahu, ini saya harapkan tetap memperhatikan, karena mungkin ada hal-hal yang lupa atau bagaimana, sehingga perlu memperhatikan juga. Ini adalah area kerja dari Microsoft Excel. Dapat kita lihat di sini. Di sini ada huruf yang horizontal. Ini adalah ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya.
Kemudian yang vertikal itu ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya ke bawah. Ini adalah merupakan area kerja dari Microsoft Excel. Nah, berapakah jumlah huruf horizontal Microsoft Excel? Nah, itu kita bisa melihat dengan mudah dengan cara kita tekan kontrol di keyboard, kemudian tekan panah ke kanan. Nah, jadi di sini Microsoft Excel itu kolomnya sampai huruf XFD. Nah, kemudian untuk melihat barisnya itu kita bisa tekan kontrol kemudian panah ke bawah. Nah, itu baris terakhir itu adalah berapa itu? Satu 1048576. Itu adalah kolom terakhir. Jadi barisnya itu terdiri dari 1.480.000 berapa itu ya? 1.048.576. Itu jumlah baris di Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya yang perlu kalian ketahui lagi itu adalah di sini ada huruf A, B, dan C. Ini adalah merupakan kolom. Jadi kolom A, kolom B, kolom C, kolom D, dan seterusnya sampai huruf tadi. Kemudian yang mendatar, itu adalah baris yang 1, 2, 3, 4, 5 itu dan seterusnya. Itu adalah baris 1, baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4 dan seterusnya. Ini adalah baris. Kolom berarti yang vertikal, baris berarti yang horizontal. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada name box. Name box ya. Ini kalau misalnya kursor saya letakkan di sini. Ini di name box ini akan menunjukkan letak dari kursor tersebut. Nah, ini namanya sel. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Itu namanya sel. Jadi ini namanya sel E4. E4. Kemudian untuk selanjutnya, lembar kerja dari Microsoft Excel ini terdiri dari beberapa sheet. Nah, ini adalah lembar kerja sheet 1. Kemudian ada sheet 2, ada sheet 3. Selain itu kita bisa menambahkan sheet lagi 1 di sini. Tidak hanya 1 ya, banyak ya. Sorry. Ini ditambahkan, klik aja di sini. Ini akan tambah sheet 4, sheet 5,
sheet 6 dan seterusnya. Jadi kalau mau menambahkan sheet cukup klik di sini. Kemudian bagaimana kita menggunakan Microsoft Excel ini? Misalnya saya akan membuat laporan kerja siswa misalnya. Maka akan saya tulis di sini. Laporan kerja siswa. Misalnya untuk laporan kerja siswa ini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama nama, kemudian yang pertama nomor dulu ya, nomor absen, kemudian nama, kemudian selanjutnya tugas, keterangan. Ini mungkin bagi pemula itu bingung kenapa yang di sini kok enggak nampak. Itu karena kolomnya kurang lebar, sehingga biar nampak itu kita tarik ke sana dengan cara kita arahkan kursor ke garis sebelah kanan pada kolom atau pada sel A3. Kita tekan, kemudian kita tarik. Nah, sehingga yang tadinya huruf belakang tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan. Atau dengan cara gini, kita ulang. Ini kalau sudah ada tanda plusnya, tinggal kita double klik dengan cara klik kiri mouse 2 kali dengan cepat. Nah, ini seperti itu. Nah, kemudian ini kan bentuknya tabel ya, tabel. Kalian perhatikan. Saya akan menjelaskan fungsi yang ada pada menu-menu bar yang ada di sini. Yang pertama, kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, ini kolomnya kita rapikan. Ini kurang dekat nomor, biasanya kan jaraknya atau lebar kolomnya itu tidak terlalu lebar. Kemudian nama itu agak panjang, kemudian tugas, kemudian keterangan. Nah, kita buat seperti itu. Kemudian kita buat tabelnya. Ini kita blok. Untuk membuat tabel itu kita bisa menggunakan ini, fungsi ini. Ini namanya adalah border ya, border. Ini kita klik, kita pilih jenis tabelnya seperti apa. Nah, all border itu berarti nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini all border. Jadi kita buat tabel dengan garis penuh secara keseluruhan. Kemudian selanjutnya kita akan merapikan posisi dari huruf-huruf ini agar terlihat rapi atau posisinya itu di tengah. Kita blok,
Kemudian kita menggunakan fungsi ini, center. Nah, ini berarti center horizontal, itu yang ini. Kemudian center vertikalnya itu adalah ini. Ini karena barisnya terlalu sempit sehingga center vertikalnya itu tidak kelihatan perubahannya. Coba kita lebarkan untuk kolomnya barisnya kita lebarkan. Ini tadi posisinya seperti ini. Ini tadi seperti ini. Seperti ini tadi ya. Nah, ini tadi posisinya seperti ini. Nah, kita akan atur biar rapi agar posisinya itu di tengah-tengah di tengah-tengah sel masing-masing, sel A3, sel B3, sel C3, sel D3. Itu kita bisa menggunakan ini, center horizontal, kemudian di center vertikal. Perhatikan. Kemudian selanjutnya, biasanya untuk judul-judul ini itu akan kita cetak tebal. Berarti kita pilih jendela ini B, bold artinya, sehingga ini nanti akan nampak tebal seperti itu. Kemudian selanjutnya ini posisinya masih di pinggir, harusnya kan di tengah. Judul itu biasanya di tengah di tengah-tengah kolom ini secara horizontal. Kemudian kita klik saja di sini di tab block. Kemudian kita bisa merger. Ini di tengah, kemudian dicetak tebal. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, coba kita input data, misalnya nomor 1, option nomor 2, option nomor 3, nama Budi, Joni, ini hanya untuk contoh saja, Juki, dan seterusnya. Kemudian tugas 1, tugas kedua, tugas ke 1, tugas ke 1, keterangan sudah mengumpulkan, belum mengumpulkan. Sudah mengumpulkan. Nah, ini kurang lebar berarti kolomnya. Itu kita bisa perlebar dengan cara menarik atau double klik. Saya akan double klik saja. Kemudian ini posisinya masih di pinggir, kita tengahkan secara horizontal. Nah, ini letaknya jadi di tengah, ini juga sama, kita tengahkan. Kemudian kita tambah lagi nilai. Nilainya misalnya 70, 75 lah. Kemudian di sini belum mengumpulkan, berarti 0. Kemudian ini 85.
Ini belum ada tabelnya, kita blok. Jadi kalau membuat tabel itu di blok. Kemudian kita pilih ini all border, klik. Udah jadi seperti itu. Kalau posisinya ingin kita tengahkan ya ditengahkan. Menggunakan fasilitas ini, jendela center horizontal. Kemudian selanjutnya coba kita perhatikan ini. Di sini ada namanya formula bar. Nah, ini formula bar ini fungsinya adalah untuk melihat objek atau isi dari sel aktif yang kita sorot dengan kursor ini. Kemudian selanjutnya ini nanti bisa kalian lihat berulang-ulang. Kalau belum paham dilihat lagi, kalau belum paham dilihat lagi ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari menu home, jendela-jendela yang ada di menu home sini. Nanti sampai sini fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah cut. Cut itu untuk memotong. Jadi kalau kita ingin memindahkan angka ini ke sel yang lain, jadi angka yang ada di sel E6 ke sel G6, itu kita bisa klik ini. Kursornya kita taruh di sini, di angka yang akan kita pindah, kemudian klik cut. Kemudian misalnya mau kita taruh di sini, kita klik di sini, kemudian klik paste. Pastenya mana paste? Nah ini, bukan. Paste, ini paste. Nah ini kan pindah. Itu adalah fungsi dari cut. Cut itu memotong atau bisa juga memindahkan. Kita kembalikan lagi dengan cara tekan Ctrl Z atau undo. Ini Ctrl. Nah ini Ctrl Z itu undo, mengulang kembali maksudnya. Ini adalah fungsi cut tadi. Kemudian yang copy, fungsi copy itu untuk mengcopy, menggandakan. Mengcopy itu menggandakan. Misalnya ini, ya udah ini yang panjang agar kita tidak usah banyak menulis. Kalau misalnya kita akan menulis sudah mengumpulkan, maka kita bisa menggunakan fungsi copy. Ini misalnya yang keempat, Rani. Tugas 1. Misalnya sudah mengumpulkan. Nah, daripada kita nulis lagi, itu kita bisa menggunakan fungsi copy. Kemudian taruh di sini, kemudian dipastekan. Paste. Dan di sini misalnya nilainya 90. Kalian bisa lihat di sini posisinya masih belum seperti yang ada di atasnya. Itu kalian bisa menggunakan fungsi format painter. Nah, fungsi format painter ini digunakan untuk menyamakan format
menyamakan format dengan format yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan ini formatnya sama dengan format yang ada di atasnya, maka kita klik format di atasnya yang akan kita samakan, kemudian kita klik format painter atau gambar sapu ini, klik. Nah, ini aktif, kita klikkan di sini. Nah, ini formatnya akan sama, posisinya akan sama. Ini juga seperti ini, bisa sama, klik. Nah, ini fungsi dari format painter. Kemudian selanjutnya ini adalah jenis huruf. Kalian bisa pilih jenis huruf sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kita akan mengganti huruf-huruf yang ada di sini. Kita akan ganti semua yang ada di dalam tabel, klik atau di blok. Kemudian kita ganti jenis hurufnya. Misalnya jenis hurufnya seperti ini, atau mungkin kita pilih yang sesuai keinginan kita. Maka ini aja. Oh, ini posisinya belum sama, berarti kita samakan dengan ini. Klik. Oh, ini kok nggak cukup, kita double klik. Seperti itu ya. Maaf batuk. Kemudian yang selanjutnya itu, nah ini adalah font size. Font size itu ukuran besar kecilnya huruf. Kalau seandainya ini kurang besar, maka kita bisa memperbesar. Misalnya standarnya 12, maka kita pilih 12. Itu ya. Itu untuk mengatur besar kecilnya huruf, yaitu font size. Kemudian yang selanjutnya ini border, itu sudah tadi. Kemudian misalnya ini, nah ini sudah kita tebali. Kemudian kita buat miring. Ini untuk memiringkan huruf, nah, miring. Kemudian ini untuk garis bawah. Ini berarti judulnya miring, garis bawah. Ini misalnya saya buat besarnya 16 atau ukuran hurufnya 16. Ini hanya misal saja, sesuaikan dengan kebutuhan kalian atau keinginan kalian. Ini berarti belum center tadi karena tambah kolom. Nah, kalau kita ingin agar bisa center gimana? Kita blok lagi sampai di sini. Kemudian kita klik merger. Klik lagi. Belum di tengah, klik lagi. Nah, ini sudah ada posisinya di tengah. Kemudian selanjutnya ini sudah ya, ini berarti top icon itu adalah atas, top itu atas. Kemudian atas sebelah kiri, jadi atas sebelah kiri. Kemudian kalau ini middle, berarti tengah-tengah vertikal. Kemudian ini bawah, bottom. Kemudian kalau ini
icon text left itu adalah posisinya ada di sebelah kiri secara horizontal. Kalau ini atas vertikal, sebelah kiri posisinya, sebelah atas nih, sebelah atas. Ini bisa nanti kalian coba-coba. Kemudian selanjutnya ini decrease, kemudian ini increase. Kita coba yang decrease. Ini posisinya kan terlalu mepet garis ini. Nanti kalau di print kurang bagus. Maka kalau kita ingin agar menjorok ke sana, maka kita klik ini increase. Nah, ini agak menjorok posisinya ini juga. Agar tidak nempel dengan garis, maka klik increase. Kemudian selanjutnya untuk merger tadi sudah ini kan tidak tadi kita merger. Kemudian yang wrap tag ini untuk agar teks itu bisa terlihat dalam satu sel. Contohnya ini seperti ini, nomor absen. Ini nomor absen ini misalnya kolomnya segini, kita kecilkan. Ini kelihatannya segini, maksudnya ini tidak kelihatan huruf nomor absen ini tidak terbaca. Maka agar terbaca, maka kita klik ini wrap text. Nah, itu jadi bisa terbaca. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya kalian belum paham, itu kalian bisa ulang-ulang melihat video ini. Demikian, coba kalian untuk bisa pahami. Sekali lagi, kalau kalian belum paham, video ini bisa diputar berulang-ulang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.